As the first light of dawn touches the fields of Desa Sobokerto, the earth begins to breathe. A thin mist lingers above the rice paddies, and quiet footsteps press into the soil that has carried generations before. Here, farming is not merely an occupation, it is inheritance. It is the rhythm that shapes village life. The day begins with patience. Hands that understand the language of the land move with care and certainty. The earth is prepared long before seeds are planted, turned, softened, and leveled, guided not by haste, but by understanding. For every harvest begins long before it is in. Water flows through narrow irrigation paths, a lifeline beneath the open sky. Season after season, farmers read the wind, wait for the rain, and endure when it does not come. Green fields slowly turn to gold. No applause marks the change, only quiet hope growing with every grain. In Sobokerto, farming is woven into daily life, in shared work, in laughter across the fields, in hands that help one another. Planting is done together, harvest is celebrated together. Harvest is gratitude made visible. Golden rice bends gently, heavy with promise fulfilled. Yet challenges arrive, uncertain weather, shifting markets, and changing generations. Still, the fields remain. Tradition stands beside innovation. Hope stands beside hard work. As evening falls, the land grows quiet once more. In every grain of rice lies a story of patience, of resilience, of faith in tomorrow. Sobokerto is more than fields of grain and gold. It is harmony between people and nature. And as long as seeds are planted with care, the earth will continue to breathe. And Sobokerto will continue to grow. Perkenalkan Bapak, nama saya Naga, saya dari KKN kelompok 17, Universitas Muhammadiyah Semarang. Izin tanya izin Bapak, ini dengan Bapak siapa? Saya nama saya Supardi. Bapak Supardi. Ini Bapak bekerja profesi sebagai petani. Izin saya Bapak, mengenai pertanian yang ada di Desa Sobokerto, saya ada beberapa pertanyaan. Boleh izin dijawab Bapak? Mungkin kalau bisa. Yang pertama itu bagaimana sistem pertanian yang diterapkan masyarakat Desa Sobokerto dan apa keunikan atau ciri khasnya dibanding desa lain? Saya kira sama saja, namanya petani itu nanam juga modelnya juga begini-begini aja, cuma kalau masalah bagus dan tidaknya tergantung nasib seseorang ya. Kalau di sini masalahnya nanam itu ya modelnya begini ya, kalau ada penyakit segera diobatin, kalau pupuknya udah habis segera dipupuk gitu. Mungkin hasilnya lebih baik daripada yang agak telat begitu cara ngobatinnya. Terus bagaimana kontribusi pertanian yang ada di desa ini terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di setempat Bapak sekiranya? Saya kira juga bagus-bagus saja, baik masalah ekonomi juga baik, penghasilan juga seperti itu lumayan baik, bagus gitu loh. Masalah kontribusinya ya beginilah namanya petani, hasilnya ya begini. Meningkat terus Bapak? Ya lumayan per tahun sama biasanya.
Kalau begini hasilnya juga kadang-kadang bagus, kadang-kadang tinggal iklim. Kalau iklimnya bagus ya hasilnya banyak, kalau jelek ya hasilnya dikit. Jadi nggak bisa stabil naik terus ya naik turun itu hasilnya, masalah penghasilan. Itu berarti cuacanya apa aja yang mendukung Bapak? Ya cuaca, jelas itu cuaca. Kalau cuacanya bagus ya mungkin hasilnya juga bagus. Musim apa biasanya kalau bagus? Kalau musim kemarau, hasilnya lumayan bagus. Kalau musim hujan begini kan penyakit banyak, Mbak. Jadi contohnya kalau musim begini kan kena penyakit tuh. Tidak sebagus kalau musim kemarau. Penyakitnya apa itu? Ya kalau yang selendep sama wereng. Apa itu, Bang? Selendep itu penyakit ini, tanaman padi begini. Akhirnya terus kering-kering begini loh, kuning-kuning begini. Itu namanya selendep itu. Kalau wereng makanya ntar kalau sudah agak nemuan dikit gitu loh, umur sebulan lebih itu, 1,5 bulan lagi. Ini banyak, cuma nggak begitu banyak kalau udah lemah. Terus bagaimana potensi pertanian di Desa Sebokerto dapat dikembangkan menjadi daya tarik wisata edukatif atau agrowisata? Ya kalau masalah wisata itu tergantung gimana ya, lokasinya juga begini-begini ya Mbak. Kalau tempat wisata kan yang modern begitu, kayak ada kafe, ada terus tempat hiburan gitu ya. Kalau sini kayaknya agak bagusan wisata daripada sebelum-sebelumnya. Kalau untuk pertanian sendiri itu apakah ada kayak buka kelas atau gimana gitu Bapak buat pertanian? Siapa tahu ada yang tertarik untuk datang ke sini. Kayaknya enggak. Iya. Belum ada rencana ya. Belum ada. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Iya.